wong wedok gak duwe adab, ngomong sakarepe dhewe. Konten kreator abal-abal, mantap jiwa. Nah, tadi kita sebagai suami harus memahami istri, dan istri bisakah memahami suami? Gitu. Itu kan kita tadi bahas istri. Iya. Terus kalau suami gimana? Kayak gitu. Lali dah. Nah, ketika istri marah, konten kreator abal-abal, mantap jiwa. Nah, ini saya informasikan tentang tanda-tanda istri ngambek. Nah, cuman kadang kita tahu, kadang suami itu ada yang tahu, ada yang tidak tahu kalau istrinya ngambek. Tapi tanggapan suami berbeda-beda. Ketika istri marah itu berbeda-beda. Berdasarkan karakter suami ya, ada yang karakternya apatis, ada yang karakternya cuek, ada yang karakternya dia sensitif dan akhirnya bisa menyelesaikan masalah dengan berkomunikasi dengan istri. Kalau tentang suami, ya kan, karakter kita kan tadi membahas tanda-tanda istri ngambek, marah. Kalau tentang respon suami terhadap istri yang marah itu bagaimana, itu tidak kita jelaskan. Kita bikinkan video tentang karakter suami menghadapi istri yang marah. Betul. Dengan karakter yang luar biasa diperankan oleh talent yang wow, cikiduk-duk, cetar membahana. Iya, silakan saksikan dengan tenang dan damai. Nanti setiap video kita react bersama, ya, kita bahas bersama. Kita bahas bareng-bareng ya. Saya lewat video, antum lewat komen. Oke. Check it out. Lapo ya kora-kora kok ngeramai sotorai. Hei, iso tak kurang-kurang aku. Kabeh dibantingi. Piring tuku, butuh santunan, nek pecah ku gak duit. Orang-orang nang kuping iki sengat suarane. Pak, mending aku buka piring banting sampean. Wong lanang kok ora ngerti iku. Oh iku. Isone mek ngamuk-ngamuk tok ae. Oh, wong wedok gak duwe adab, ngomong sakarepe dhewe. Oh, tak kutuk dasar colek. Sabun colek membersihkan masalah di rumah Anda.
Nah, sudah menonton video yang pertama kan? Sudah. Menurut Anda itu suaminya seperti apa, istrinya seperti apa? Mungkin di benak Anda macam-macam. Mungkin kita perjelas lagi di sini, ya kan? Cuman kita kita respon maksud video itu seperti apa. Nah, itu kita sudah melihat video itu setengah kocak, setengah agak jelas, ya kan? Iya. Yang penting di situ ada seorang suami yang temperamen kepada istri. Bagi sesama suami, saya berpesan, video itu jangan ditiru untuk para suami. Itu suami yang kurang baik. Suami seperti itu, suami temperamen biasanya tidak mau mengerti keadaan orang lain. Dia hanya ingin dimengerti sendiri, terutama keadaan istri. Ketika egois, ketika istri seperti itu tidak punya pikiran kalau itu istri memberi kode sedang ngambek, malah disalahkan. Istrinya malah disalahkan, malah dimarah-marahi. Nah, terus saran saya dari suami untuk suami seluruh Indonesia, kalau bisa, kalau mampu, usahakan kalau lagi sumpek, ingin marah, terutama kepada istri, jangan sampai keluar kata-kata. Ya keluar kata-kata boleh, tapi jangan kata-kata yang kasar, yang kotor. Kalau suami bagi saya jangan keluar kata-kata. Kalau kata-kata apapun yang keluar di mulut suami, entah itu halus kalau ngomongkan masalah dengan istri lebih pandai berkata-kata kepada suami. Suami jelas kalah kalau urusan kata-kata, berkata-kata dengan istri. Istri kalau ngomel itu kecepatannya mulutnya itu 50 Mbps lebih cepat, mungkin 100 Mbps lah. Coba iya, iya buktinya kan brengosnya kalau wedok rontok, biyen wong wedok kan brengosen. Gara-gara kakek ngomel rontok gitu. Oh, enggak. Nah gitu, jadi kalau saran saya nggak usah ngomel. Seandainya ada unek-unek bisa disampaikan lewat WA, SMS saya, WA-an biar aman. Itu. Iya, biasanya kita kayak gitu ya, sekedar sharing pengalaman aja sih sebenarnya. Ya, meminimalisir. Nanti kita perjelas lagi kalau masalah-masalah menghadapi masalah. Cuman pesennya sebagai sesama suami, kalau lagi emosi jangan seperti video itu tadi, jangan marah, bentak ke istri, itu tidak baik. Apalagi KDRT ya. Nanti kalau di situ kan dampaknya dikasih contoh dikutuk saja. Biasanya kalau di lapangan itu yang terjadi kan macam-macam, sampai KDRT terus teriak-teriak nggak karuan, dan itu kan parahnya nanti kalau dilihat anak kita, anak jenengan pas keadaan marah-marah itu kan tidak baik untuk dilihat anak dan ditiru. Bukan contoh yang baik. Iya, jadi kalau rumah menjadi pendidikan pertama itu akan rumah ini nggak sehat. Jadi suami yang kita harus ngempet, kalau hati bisa diempet, kalau si gini nggak bisa diempet, ya kan? Itu bagi suami. Video itu jangan ditiru, jangan marah dengan perkataan bentak-bentak ke istri, jangan melakukan KDRT atau kutukan-kutukan yang luar biasa kepada istri, jangan sampai. Sebaiknya ditahan, kalau nggak kuat pakai WA saja. Sudah, itu pesan saya dari video itu, jangan ditiru, itu harus kita tahan semua. Kalau untuk suami. Nah, kalau pesan untuk istri ya, habis reaksi nonton video itu, kalau menurut saya yang pertama sih kita harus lebih bersabar gitu ya. Emang sabar tuh sulit gitu loh, tapi kita mencoba sabarnya dengan apa? Dengan stop untuk membalas perkataan suami yang kasar tadi. Kalau seumpama suami ngomel-ngomel, ketika kita memberi clue marah, kemudian suami ngomel-ngomel, stop, jangan membalas omongan jelek suami, karena itu nggak akan menyelesaikan masalah, tambah memperkeruh masalah gitu. Cukup diam, sabar, dan itu tadi bisa diselesaikan melalui WA atau pesan singkat lah. Karena kenapa? Dampaknya itu akan sangat
luas gitu loh, bukan Japri, hanya Japri pribadi ya. Heeh. Japri maksudnya diselesaikan masalah dengan Japri Iya. si suami, bukan di update status WA Loh, atau bukan. IGA. Nah, makanya itu maksudnya Japri itu selesaikan masalah kepada orang yang bersangkutan, bukan dengan nulis di status WA, saling sindir menyindir di status WA wes itu tambah jadi konsumsi publik juga kan. Selain itu juga Pak, kalau seumpama kita menyelesaikan masalahnya itu dengan saut-sautan, dengan kata-kata kotor, itu dampaknya kan kalau kita marah-marah di rumah kan orang-orang yang di rumah itu termasuk anak atau orang-orang yang bantu kita di rumah, mereka akan ketakutan gitu, dan akhirnya mereka akan melihat hal-hal yang negatif itu, dan itu sangat buruk dampaknya gitu. Apalagi ya rumah dan ibu itu adalah madrasatul ula untuk anak-anaknya, jadi kita harus bisa beri contoh yang baik untuk anak-anaknya. Yang kedua, rumah itu adalah harus menjadi tempat teraman untuk keluarga, untuk ayah, ibu, anak-anak dan semua orang yang tinggal di rumah itu gitu. Betul? Wis ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini ada jenis suami yang lain lagi. Tadi temperamen, yang kedua ini suami beda lagi karakternya. Yuk tonton lagi yuk, nanti kita Check it out.